Bagaimana ketika pencari nafkah dalam keluarga meninggal dunia, sakit atau cacat? Apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya? Inilah Kim Talk, cerdas dalam berasuransi. Spesial hari ini Kim Talk hadir dengan narasumber yang sangat spesial pula, yaitu Ibu Maria, praktisi asuransi. Selamat sore Ibu Maria. Sore. Terima kasih sudah hadir di Hai Indo TV. Terima kasih juga. Dan pemirsa, tentunya narasumber kita yang selalu kita tunggu-tunggu, pakar kecerdasan finansial kita, Bapak Eng Kim Hong. Selamat sore Pak Kim. Selamat sore Pak Talo. Salam cerdas finansial. Oke. Bu Maria dan Pak Kim, hari ini kita membahas terkait dengan cerdas dalam berasuransi. Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 menyebutkan bahwa hanya 10% dari penduduk di Indonesia yang sudah melek atau paham atau berminat dalam bidang asuransi. Bagaimana Bu Maria melihat fakta tersebut? Apa narasi Anda? Kenyataan di lapangan memang seperti itu. Karena di masyarakat kita di Indonesia menganggap asuransi itu masih sebagai kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan primer. Padahal di masyarakat modern ini seharusnya asuransi itu sudah diposisikan sebagai kebutuhan primer. Setelah sandang, pangan, papan malah setelah asuransi, harus asuransi dulu sekarang. Itu kenyataan yang di lapangan yang kita ketemuin ya. Mungkin kalau dulu kan papan dulu. Betul. Ya kan. Sekarang kalau kita tidak punya asuransi, ya kan, itu sangat fatal buat satu keluarga. Bukan hanya untuk si sakit saja, tapi satu keluarga itu akan karam. Iya. Seperti itu. Pak Kim, orang masih melihat asuransi itu sama dengan bank. Artinya kita menyimpan atau menempatkan uang kita di bank. Benarkah pandangan seperti itu? Atau ada perspektif atau pandangan yang berbeda? Nah, jadi sebenarnya kalau kita berasuransi, kita jangan mencari sesuatu yang namanya profit atau keuntungan. Karena sebenarnya asuransi itu bukan investasi. Asuransi itu adalah murni proteksi. Nah, saya setuju ya dengan Bu Maria bahwa yang kita namakan asuransi itu murni proteksi. Jadi bukan namanya investasi. Jadi kalau investasi kan kita berharap bahwasanya sesuatu yang kita invest itu akan bertumbuh nilainya. Betul. Sementara di asuransi kan tidak ada sesuatu yang bertumbuh nilainya. Nah, asuransi itu kan nanti pada saat kalau terjadi resiko baru akan tercover gitu loh. Jadi ada mekanisme untung rugi dalam asuransi. Kalau untungnya itu mungkin pada saat nasabah baru masuk asuransi, namanya resiko kita nggak tahu, terjadi resiko hidup, ya dapat nilai pertanggungan, dapat perlindungan dari perusahaan asuransi, mungkin kita katakan itu untung, ya kan. Tapi kalau yang namanya menabung itu kan juga nggak ada ruginya. Soalnya kan kalau kita bicara asuransi itu kan kita bicara resiko. Resiko itu kan kita nggak tahu kapan akan terjadi. Gitu. Bicara asuransi sebagai aset, Bu Maria, tentunya kita bisa bilang aset itu ada aset fisik dan aset non fisik. Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus yang ditemui dan bahkan menjadi headline dari media sosial bahwa banyak seperti masalah bagaimana aset fisik ini dalam konteks asuransi itu menjadi hal yang sangat booming di zaman sekarang. Hal apa saja yang paling penting ketika berasuransi dan melihat aset fisik asuransi, khususnya asuransi harta benda itu menjadi pegangan bagi seseorang? Sebelum kita sampai ke sana, mungkin kita mesti bedakan dulu aset fisik dengan sekarang di asuransi ada istilah itu paper asset. Paper asset ya. Nah, kita orang zaman dulu itu selalu berpegang aset itu berupa properti atau tanah. Padahal itu banyak masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Betul. Ya kan. Contoh dari aset itu sendiri, aset fisik sendiri itu akan meninggalkan tiga masalah yang bisa menyebabkan aset ini tidak akan jatuh ke ahli waris. Tidak bisa diwariskan. Salah satunya itu berupa dari pajak. Pajak di mana kita tahu sendiri ya, sekarang kita tidak bisa menyimpan 1 sen pun tanpa diketahui. Betul. Ya kan. Dari segi pajak untuk properti itu, baik itu bangunan atau tanah,
7,5% itu pasti hilang untuk biaya Iya, buat di saat dilakukan penjualan, ya kan, Biaya notaris, biaya notaris, gitu ya, terus pajaknya sendiri itu pasti ada di situ. Terus biaya, kedua itu biaya. Nah, biaya ini karena resiko hidup. Contoh hari ini seorang bapak membeli properti, berasumsi bahwa ini saya akan wariskan ke anak-anak atau apa. Tetapi dalam perjalanan hidup kita tidak pernah tahu resiko hidup itu datang. betul. Dan kebanyakan itu aset yang sudah kita kumpulkan harus kita jual untuk resiko hidup itu. Contoh sakit yang paling menguras keuangan keluarga itu, bahkan sampai membuat miskin, ya kan. Nah, ketiga itu hutang. Nah, waktu kita membuat satu aset itu kan cuma ada dua cara, kita beli cash atau berhutang. Betul. Dengan KPR. Atau kredit. Iya, Cash itu atau yang kredit, terjadi. ya. Nah, itu yang akan menyebabkan, tiga hal itu yang akan menyebabkan aset fisik ini tidak akan 100% bisa diterima dengan mulus oleh si ahli waris. Ditambah lagi kalau kita kaitkan yang keempat itu hukum waris di negara kita. Iya, betul. Itu lebih crowded lagi ya saya bilang Betul. ya, karena dari hukum waris kita aja di Indonesia itu kita ada 3, itu hukum perdata, itu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Iya. Nah, banyak kita dengar di mana ya, ada satu mungkin properti atau properti bangunan atau tanah yang sampai saat ini tidak bisa dijual. Betul. Karena perebutan. Iya. Atau sengketa ya gitu Sengketa, ya. iya. Sengketa dari 7 anak, 5 yang tanda tangan, 2 Tidak tidak setuju, gitu ya. tidak bisa dieksekusi, ya kan. Itu yang terjadi. Beda dengan kalau kita membentuk paper aset itu berupa di asuransi, ya kan. Hanya satu-satunya di asuransi yang ketika kita membeli sejumlah aset di asuransi, kita sudah tahu warisan ini akan kita tujukan ke siapa. Kan waktu kita isi data, ahli waris itu sudah ditunjukkan. Betul. Si A, si B, si C. Itu akan dengan mulus tereksekusi untuk mereka tanpa dihalangin dengan pajak atau hutang dan biaya-biaya itu, seperti itu. Jadi ada 3 ya. Ada pajak, biaya, dan hutang. Ketika kasus terjadi bahwa ada overlapping atau ada tumpang tindih antara hukum negara, hukum perdata khususnya, hukum ahli waris, dan hukum-hukum yang lain seperti hukum agama, mana yang harus diprioritaskan untuk siapa yang berhak mewarisi aset tersebut? Berpulang lagi pada keluarga ya. Ya, berpulang lagi pada keluarga. Harus diselesaikan seperti apa. Oke. Jadi itu tergantung dari konsensus bersama di dalam satu keluarga ya. Oke, Pak Kim, amankah asuransi itu dijadikan sebagai aset? Aman sekali. Karena sebenarnya justru satu-satunya aset yang paling aman itu asuransi. Karena di dalam polis asuransi itu tertera pasal-pasal itu sangat jelas semua. Nah, ibaratnya contohnya kalau saya punya anak 3, tapi saya cuma memberikan warisan kepada anak saya 1. Itu contohnya anak cowok saya 1. Itu sangat kuat sekali. Jadi seandainya terjadi resiko dengan saya, yang berhak menerima dana warisan saya itu adalah anak laki-laki saya. Nah, jadi sebenarnya salah satu aset yang paling kuat yang harus kita investasikan sampai sekarang itu adalah asuransi. Karena sebenarnya di buku asuransi atau katakan di polis asuransi itu semua tertera dengan jelas pasal-pasalnya. Jadi itu sangat kuat. Jadi kalau kita pakai itu untuk sesuatu yang katakan sesuai dengan hukum, sesuai dengan undang-undang, itu bagus sekali. Bagus sekali ya. Nah, kondisi fakta yang ada di lapangan bahwa orang sakit dulu baru melek atau sadar akan asuransi. Gimana sebaiknya? Itu saya bilang sih sudah sangat terlambat sekali. Banyak di lapangan diketemuin. Makanya kadang-kadang begini ya, kalau misalnya tiba-tiba ada orang mencari asuransi ke agen asuransi, tanda kutip sudah, wah jangan-jangan sudah ada apa-apanya. Karena jarang sekali orang dalam keadaan sehat, bugar, itu tiba-tiba, wah saya dapat ilham mau buka asuransi, itu jarang sekali. Jadi benar satu ketika saya bilang,
even kamu mau memberikan saya 10 M pun untuk beli asuransi, saya tidak bisa menjual. Ya. Jadi sebaiknya di kesadaran akan asuransi itu sudah dimulai. Iya, Iya. asuransi Betul. itu dimulai pada saat dibeli pada saat kita sehat, bukan dibeli pada saat kita sakit. Di luar sana ada narasi yang menyebutkan bahwa asuransi itu bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi, bukan untuk memproteksi diri. Bagaimana Bapak melihat fenomena itu, Pak Kim? Jadi sebenarnya begini, kalau saya katakan, saya kaitkan dengan yang namanya unsur penipuan ataupun Ya. katakan oknum yang mau menipu dana-dana atau katakan uang-uang asuransi itu selalu ada, ya kan? Betul. Karena kalau kita koneksi dengan yang namanya tadi, yang kesadaran berasuransi masih jarang sekali orang punya kesadaran berasuransi. Nah, Iya. pada saat orang sudah sakit, mereka tahu bahwasanya biaya sehat itu mahal sekali. Iya. Tentunya mereka ingin satu perlindungan, proteksi. Betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang namanya keuntungan, berarti di situ ada yang namanya unsurnya penipuan. Penipuan itu selalu ada dua pihak, ya kan? Kerjasama antara si oknum nasabah dengan oknum agent. Kalau nggak ada kerjasama, nggak mungkin akan terjadi. Oke. Itu yang sering terjadi di lapangan. Oke. Nah, Bu Maria, idealnya kesadaran akan asuransi itu dimulai dari siapa? Setiap individu ya, jadi kita tidak berpikir bahwa sebagai kepala keluarga atau apa. Iya. Dari setiap individu itu, baik itu sebagai istri atau sebagai suami, itu harus sudah menyadarin. Oke. Mungkin bisa dibilang ketika kita sudah mulai bisa menghasilkan uang pribadi, nah Iya. asuransi itu sudah harus dipikirkan. Oke, baik. Kita akan lanjut pada segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Kim Talk, hanya di Hai Indo TV. Kami kembali saat lagi. Sahabat cerdas dimanapun Anda berada, data AAJI atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia per 2019 menunjukkan hanya 40 perusahaan yang ada atau provider asuransi. Nah, melihat dari hal itu, Pak Kim dan Bu Maria, hal apa pertama saja yang harus dimengerti ketika kita melihat suatu perusahaan asuransi? Bu Maria, silakan. Bisa jadi untuk indikator ya, Iya. indikator seorang calon nasabah untuk memilih perusahaan asuransi itu bisa mungkin dari kantor cabangnya seperti apa, Iya. tersebar di Indonesia atau tidak, ya kan, jumlah nasabahnya, ya kan, terus award yang di setiap tahun kan dari perusahaan asuransi kan selalu diadakan award ya dari Iya. majalah sejenis malam penghargaan, malam Iya, penghargaan, iya. iya, dari Infobank atau investor. seperti itu mungkin bisa jadi indikator untuk seorang calon nasabah untuk membeli perusahaannya asuransi. Dan rekam jejak lah, Track record, rekam track jejak record, ya. iya, untuk dari sebuah perusahaan asuransi seperti itu. Adakah ketentuan dari pemerintah terkait dengan perusahaan asuransi harus memiliki neraca tertentu, Pak Kim? Yaitu minimal RBC-nya itu 120 M, ya kan, 120%. 120%. Dah, itu bisa kita cek di data AJI, di webnya AJI gitu loh. Maksud dari RBC. RBC itu apa, Pak? Kita Jadi itu ibaratnya modal disetor, Iya. itu RBC itu ya ibarat kalau kita berbisnis itu kan harus ada minimum modal disetor. Iya. Nah, jadi itu untuk kita menilai bahwa sebuah perusahaan asuransi itu kuat secara finansial, sehat secara finansial, ratingnya itu yaitu acuannya, indikasinya dari situ. Oke. Kalau berkaitan dengan dalam satu perusahaan asuransi, adakah kriteria minimal agen yang harus ada dalam sebuah perusahaan asuransi? Minimal harus AAJI ya. AAJI, jadi AAJI. seperti lisensinya. Iya, Iya. lisensinya. Iya. Nah, kalau kita bicara perusahaan, tidak ada kecap yang nomor 2. Semuanya nomor 1. Betul. Semua perusahaan Betul. asuransi pasti akan menawarkan produknya yang baik. Nah, bagaimana memilih perusahaan asuransi, Bu Maria? Ya, salah satu track record ya. Iya. Track record perusahaan itu perlu dipelajarin lah. Untuk
cara mereka bayar klaim, rasio salah satu tadi RBC-nya, ya kan, itu harus diperhatikan. Betul. Iya kan. Nah, masalah track record mungkin saya kasih informasi aja ya buat masyarakat. Kadang-kadang gini, kita suka ya baca di surat pembaca bahwa perusahaan si A tidak membayarkan klaim. Betul. Suka seperti itu ya. Kita sebagai praktisi asuransi, kita akan berpikir begini. Sampai kalau perusahaan asuransi besar tidak membayar klaim, pasti terjadi sesuatu. Tunggu aja berapa hari, pasti ada seperti balasan untuk menjelaskan bahwa surat pembaca dari siapa gitu kan, ketika mengalahkan klaim tidak dibayar bla bla bla, perusahaan asuransi itu pasti akan merekod, dan kebanyakan itu memang ada kesalahan di pihak nasabah. Contoh mereka fraud ya, dalam arti ketika kebanyakan sih klaim kesehatan yang tidak dibayarkan. Ternyata setelah feedback dari perusahaan asuransinya ketahuan nih record itu nasabah pernah sakit ini, pernah sakit itu, pernah sakit ini, ya kan. Nah itu makanya saya selalu katakan ke calon nasabah saya, lebih baik ketika kita mau ngambil asuransi kita berperang dulu. Betul. Dalam arti kita buka-bukaan, ya kan, karena ini untuk jangka panjangnya kita. Jangan sampai kita masuk baik-baik, maksudnya dengan mudah, tapi ketika kita klaim kita menjadi mungkin berselisih karena klaim yang tidak terbayar. Nah, saya selalu katakan mendingan kita belak-belakan di awal, agak susah mungkin nanti digeret ke sana kemari untuk medical check up, tidak apa-apa. Toh nanti kan dibayarkan medical check up-nya, ya kan. Nah, tapi ketika kita melakukan klaim, kita semuanya sudah clear. Seperti itu. Jadi perusahaan asuransi besar itu tidak akan ibaratnya gini, mempertaruhkan nama besar mereka hanya tidak membayar klaim yang cuma beberapa mungkin ratus juta atau ya paling angka ya ratusan juta lah ya. Tidak mungkin akan mempertaruhkan nama mereka seperti itu. Pak Kim, di pemerintah sendiri ada BPJS Kesehatan dulu, Askes gitu ada jam sostek dan sebagainya. Dan pemerintah menyediakan layanan itu juga apakah itu termasuk asuransi? Dan di perusahaan sendiri misalkan saya sebagai seorang pencari nafkah juga menyediakan asuransi. Dua-dua itu harus memang ada dalam satu lembaga atau memang ada ketentuan tersendiri? Jadi kalau kita bicara dalam konteks asuransi jiwa, ya kan, seseorang pencari nafkah atau katakanlah suami, ya kan, boleh aja mempunyai beberapa polis asuransi, baik itu polis asuransi yang ditanggung secara keseluruhan oleh perusahaan di mana tempat dia bekerja, atau dia membeli polis asuransi itu secara personal. Itu sebenarnya nggak masalah sih. Nah, jadi sebenarnya kalau kita katakan bahwasannya kalau si nasabah ini mau punya beberapa polis di asuransi jiwa itu boleh, kecuali kalau asuransi kerugian itu tidak bisa. Kalau asuransi jiwa itu ya sesanggup dia untuk membayar preminya, boleh sih. Bu Maria, berkaitan dengan polis, tentu di zaman milenial saat ini banyak sekali gaya hidup ya. Perusahaan asuransi mana yang tepat yang harus kita ambil? Begini ya, setiap perusahaan asuransi itu tidak ada produk yang sempurna, tidak ada di satu perusahaan. Ada produk yang perfect gitu ya. Iya, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi misalnya perusahaan si A kelebihannya ini, tapi kekurangannya ini. Perusahaan si B kelebihannya ini, kekurangannya ini. Jadi tidak ada yang sempurna. Jadi tinggal bagaimana nanti kita menyesuaikan diri kita, karena kan pasti keinginan kita itu tidak akan bisa klop dengan perusahaan asuransi. Dalam arti gini, kadang kita mau preminya murah tapi proteksinya luar biasa. Itu pasti nggak seiring sejalan. Tidak akan seiring sejalan seperti itu. Jadi
tentu ada plus minusnya ya. Plus minus. Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau produk itu sudah produk Superman, udah produk yang sempurna, tentunya perusahaan asuransi tidak membutuhkan lagi kan jasa agen asuransi kan? Iya, Ya kan? Ya, semua orang udah datang ke kantor asuransi untuk mereka beli produk sendiri. betul. Ya kan? Jadi kalau begitu ya tidak butuh lagi tenaga pemasaran. Iya, benar. Iya. Itu dia sih. Dalam suatu perusahaan asuransi, siapa yang paling menjadi ujung tombak keberhasilan membuat nama besar suatu perusahaan asuransi itu menjadi tersohor? Agent bisa, saya pikir saya agent ya. Agent ya. Iya. Jadi Karena- Ya, agent itu kan ujung tombak perusahaan kan Iya. dalam hal pemasaran produk sih. Oke. Idealnya berapa agent dalam suatu perusahaan? Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Tapi harus terdidik ya dalam hal ini ya. Oke. Sebagai perusahaan sendiri, sebagai manajemen dari perusahaan asuransi, tanggung jawab apa yang harus dia berikan agar agennya bisa menjadi ujung tombak yang powerful? Training Training. training itu saya pikir sangat penting ya buat seorang agent ya. Training baik itu produknya Iya. ataupun tentang dasar-dasar asuransinya sendiri itu juga sangat penting. Jadi memang agent harus sebagai manajemen harus memberikan capacity building atau peningkatan Betul, kapasitas lewat betul. training. Ya. Iya, Iya. training-training yang berkualitas lah untuk agent, dan katakan ya seperti karena kan sebenarnya agent itu kan ujung tombak perusahaan dalam hal pemasaran produk ya kan. Iya. Ya dibutuhkan juga kan skill-skill dan motivasi-motivasi supaya agent itu tahu sebenarnya tujuan mereka apa bergabung di bisnis asuransi, di industri asuransi. Tadi Bu Maria sampaikan bahwa perusahaan asuransi yang terpercaya dilihat dari rekam jejaknya. Iya. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui rekam jejak dari perusahaan asuransi yang memang sangat terkenal? Indikatornya yaitu mungkin dari award yang mereka dapatkan, Oke. iya kan? Di situ kan dilihat indikator dari mungkin dari segi produk atau pelayanan. Iya. Nah, setiap tahun itu dilombakan, Oke. ya kan? Servisnya mereka seperti apa, ya kan? Oke. Terus belakangan untuk investasinya pun ada ya. Jadi Kinerja terbaik untuk Perusahaan. unit linknya Ada perusahaan pemeringkat seperti Standard & Poor's ya kan, perusahaan-perusahaan yang memberikan rating apakah sebuah perusahaan asuransi itu sehat atau tidak. Dan Iya. itu terbuka untuk publik dan publik Ya itu berhak. bisa Terbuka sekali, diakses iya. apalagi zaman sekarang Iya, kan. Oke. betul. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada sesi berikutnya. Tetap bersama kami di Kim Talk hanya di Hai Indo TV. Ya, Pak Kim dan Bu Maria tadi udah disampaikan bahwa yang paling penting ujung tombak dari perusahaan asuransi adalah agent. Apakah seseorang itu bisa menjadi seseorang yang baru lulus pendidikan atau sekolah bisa menjadi agent, Pak Kim? Semua orang bisa menjadi agen asuransi ya kan, tergantung motivasinya. Jadi kalau motivasinya ke sini kan beberapa ya. Iya. Ada orang yang ingin menjadi agen asuransi, motivasinya adalah ingin membantu banyak orang, menyadarkan ke semua orang bahwasanya asuransi itu sangat penting. Ada orang yang ingin menjadi seorang agen asuransi karena termotivasi dengan income-nya yang unlimited. Iya. Penghasilan tidak terbatas. Ada orang yang termotivasi untuk menjadi agent karena ya mungkin rewardnya, jalan-jalannya, jadi Iya. bermacam-macam faktor gitu loh. Oke, Bu Maria, kalau kita bicara soal agent, ciri agent yang memang bisa dipercaya dan juga produk yang bisa dijual itu dapat diterima oleh calon dari pemegang polis itu seperti apa? Saya pikir begini ya, buat calon nasabah, Ya. dia berhak untuk mewawancarain agennya, ya seperti kita melamar kerja dan Ya. kita nasabah itu seperti bos, dan kita mau menerima kayak karyawan, ya kan? Agent itu kan nantinya akan melayani kita kan? Iya. Ya, salah satu track recordnya dia kita harus tahu, dan mungkin bisa kita mulai dengan cara kita menanyakan sudah berapa lama Anda menjadi agent, Iya. ya kan? Terus bisa ceritakan tentang pengalaman deh mengurus klaim seperti apa. Nah itu saya lihat jarang sekali dilakukan, jarang dilakukan. Padahal itu hak dari calon nasabah untuk mengetahui latar belakang si agent ini. Saya pikir itu. Jadi kita jangan datang
tiba-tiba langsung diterangin sama si agennya. Iya, Jadi kita yang menginterview dulu agennya. harusnya tuh seperti itu. Karena ini kan kita bayar asuransi itu bukan setahun 2 tahun ya. Iya, Itu bisa puluhan tahun loh, bahkan seumur hidup. iya, Kita bayar asuransi. Jadi kita perlu satu orang yang benar-benar yang paham tentang asuransi itu sendiri. betul. Itu. Oke Pak Kim, kemampuan seperti apa, skill yang harus dimiliki sebagai seorang agen asuransi? Ya, untuk menjadi seorang agen asuransi, mereka tentunya punya kemampuan untuk menjelaskan produk. Iya. Mereka tentunya harus punya trust, ya kan? Jadi karena sebenarnya yang dibeli nasabah itu, yang sebenarnya bukan produk atau bukan company-nya. Jadi sebenarnya yang dibeli dibeli nasabah itu adalah tentang trust-nya si agent dulu. Iya. Mereka membeli si agent dulu. Jadi apa yang dijual si agent itu bisa dipegang oleh nasabah. Betul. Nah, udah itu mengenai testimoni si agent ini pernah melakukan klaim apa. Nah, jadi itu bisa dijadikan sebagai satu acuan untuk menjelaskan kepada nasabah bahwa si nasabah ini pantas untuk membeli produk ini ke si agent. Iya. Oke. Baik, Bu Maria, kalau kita bicara soal agen dan ketika saya datang dan dihampiri oleh agen asuransi dengan segala ketidaktahuan saya, apa yang saya harus lakukan pertama kali? Yang harus pertama kali dilakukan itu justru kita harus lihat reaksi ini agent. Oke. Dia datang dengan proposal atau tidak. Kebanyakan agent itu sekarang itu selalu datang dengan proposal tanpa menanyakan kebutuhan kita. Nah, kebanyakan di lapangan itu seperti itu. Jadi mereka yang berbicara panjang lebar tentang produk mereka, dan kita yang dengan ketidaktahuan apa-apa, kita hanya bengong melihat mereka. Justru sebaliknya mereka harus menanyakan ke kita juga, ya kan? Kebutuhan kita itu seperti apa, ya kan? Mungkin yang saya temukan di lapangan memang kebanyakan tuh nasabah kan tidak serta-merta akan open tentang kekayaan mereka, harta mereka. Jadi harus pandai-pandainya itu agent itu mengarahkan. Jadi banyak cara presentasi yang kita bisa sampaikan di awal ya, sebelum sampai kita kepada proposal itu sendiri. Iya. Ya, bisa dari istilahnya dengan medical check up keuangan, ya kan? Nah, dari situ kita bisa melihat, Bisa menggali kebutuhan nasabah. iya. Oh. Dari presentasi seperti itu. Jadi kemampuan Iya. komunikasi juga Iya. sangat dituntut ya. Iya. Oke, baik Pak Kim. Begitu banyak dan begitu tebalnya suatu proposal yang ditawarkan oleh agen. Pada bagian mana yang saya sebagai calon nasabah harus sangat pay attention atau sangat menaruh perhatian penting terhadap suatu proposal Jadi asuransi? kalau seorang nasabah itu kalau mau membeli asuransi, mereka harus tahu dulu ya kebutuhan mereka itu apa. Jadi kalau sebenarnya di asuransi itu kan ada yang namanya asuransi jiwa, asuransi sakit kritis, Iya. asuransi rawat inap, asuransi cacat, asuransi kematian, asuransi bebas premi, itu semua harus dijelaskan. Nah, pada saat itu kita harus menjelaskan ke nasabah. Sesudah dijelaskan semua produk-produknya, semua kebutuhan-kebutuhan itu, kita akan bertanya ke nasabah, dari sekian banyak kebutuhan kita apa? Nah, jadi nasabah akan memilih sendiri sesuai dengan seperti kan kalau kita katakan bahwasanya seseorang berasuransi itu kan tergantung dua hal. Iya. Satu kemampuannya dan satu kesadarannya. Kalau dia mampu tapi kalau dia nggak sadar asuransi nggak bisa. Cuma Kalau dia sadar asuransi tapi makan aja dia nggak mampu, nggak sanggup, Iya, nggak mungkin dia membeli asuransi. Nah, sama. Jadi kalau seandainya dari penghasilan dia katakanlah 5 juta sebulan, ya kan? Nah, untuk menutupi biaya-biaya hidup dia, katakan 3 juta, berarti masih ada 2 juta Yeah. untuk dia tabung. Nah, at least dia harus menyisihkan lebih kurang 500.000 sampai 1 juta untuk asuransi. Nah, kalau asuransi itu kita arahkan bahwasanya untuk usia dia itu lebih baik dia membeli produk yang bagaimana. oke, baik. Sesuai. Jadi Contohnya kalau seandainya ya kan usia nasabah itu sudah 60 tahun. betul. Nah, itu kan lebih baik nasabah membeli produk-produk contohnya seperti yang sakit kritis, rawat inap, daripada mereka membeli produk-produk yang cacat. Nah, Iya. jadi sebenarnya resiko yang terpenting dulu. Nah, Jadi kalau Pak, kita membeli asuransi ya, jadi sesuai dengan kebutuhan kita, kemampuan kita. Gitu. baik. Jadi pahami dulu Dipahami apa dulu yang produk-produk. dibutuhkan oleh Yes. calon nasabah. Ya.
bukan Iya. kita langsung memberikan Betul. pandangan. Karena kan Betul. kita kalau sebenarnya kalau katakan ya hari ini kita sakit, kita datang ke dokter, kan dokter juga bertanya, kamu sakitnya Sakit apa? apa? Iya Iya. kan, udah berapa hari, Iya. masalahnya apa, Betul. ya kan? Betul. Apakah ini salah makan atau mungkin penyakit menular dari teman-teman, ya kan? Ya Oke. contohnya batuk itu kan penyakit menular dari teman-teman, dari lingkungan, kan kita juga nggak tahu. Nah dari situ baru dokter bisa memberikan obat. Betul. Nah, jadi sebenarnya sama di bisnis asuransi juga begitu. Kita gali dulu kebutuhan nasabah, baru kita kasih solusinya. Betul. Sebagai praktisi asuransi, Bu Maria, apa tips bagi para sahabat cerdas di rumah agar menjadi agen asuransi yang memang luar biasa tangguh dalam memberikan proposal kepada calon nasabah? Pertama itu yaitu saya bilang kita gali dulu kebutuhan nasabah itu, ya kan, gali dulu kebutuhan nasabah itu, dan bagian itu tuh harus dipelajari seorang agent dengan baik. Banyak kadang-kadang itu di skip ya Pak Kimong, itu pasti di skip karena itu memang butuh waktu. Kita waktu ketemu begitu nggak akan sekali kedua kali, bisa 3-4 kali Iya. untuk melakukan closing pada akhirnya, karena memang kita benar-benar menggali itu bagian yang paling suka di skip oleh seorang agent. Kedua, training itu jangan pernah diabaikan, Iya. jangan pernah diabaikan, karena di situ seperti kita menjual sesuatu barang, kita kan harus menguasai ya produk kita. Betul. Jangan sampai ketika ditanya mendetail kita tidak tahu. Dan ketiga berikutnya, kita tuh tolong para agent itu tuh pelajari buku polisnya. Iya. Itu yang paling penting, karena dari semua nasabah yang saya temui itu tidak pernah ada yang baca polis, tidak ada pernah. Bahkan agennya sendiri juga tidak mempelajari buku polis itu sendiri. Padahal saya lihat ilmu asuransinya sendiri 80-90% itu ada di buku polis, ya kan? Ya. Dan produk-produknya sendiri, contoh misalnya produk hospital, sakit kritis, semua ketentuannya itu ada di polis semua. Betul. Yang kadang-kadang agent itu mengabaikan, benar-benar menganggap enteng, atau apalagi agent profesional, maksudnya mereka sudah berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan mereka menganggap bahwa semua aturan main perusahaan itu sama. Betul. Itu tidak loh, berbeda, bisa berbeda, ya kan? Nah makanya saya bilang sangat menakutkan kalau seorang nasabah menemukan seorang agent yang tidak mempelajari sendiri polisnya itu. Oke. Jadi kenali benar-benar isi dari polis Iya, tersebut. karena pada akhirnya kalau terjadi masalah, agent tidak akan bisa banyak membantu. Polis asuransi dan nasabah itu yang akan berhadapan dengan perusahaan asuransi. Pada akhirnya seperti itu. Jadi apa yang tertulis di polis itulah yang menjadi ikatan antara calon nasabah dengan agent. Perusahaan Dengan asuransi, perusahaan iya, asuransi. perusahaan Tempatnya asuransi, dengan perusahaan asuransi. iya, agent tidak bisa membantu apa-apa. Oke. Pak Kim, Seperti itu. selain komunikasi, adakah kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang agent? Untuk menjadi seorang agen asuransi yang sukses, ya tentunya mereka seperti yang dikatakan oleh Bu Maria tadi, mereka sudah harus menjadi seorang agen asuransi yang bisa memenuhi kebutuhan nasabah, bisa menjelaskan, bisa memberikan pengetahuan, edukasi kebutuhan nasabah itu seperti apa. Iya. Nah, yang kedua adalah bahwasanya untuk menjadi seorang agen asuransi yang sukses, mereka harus bisa strong dalam hal follow up ke nasabah. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada data-data, dan ini ada sebuah penelitian bahwasanya semua orang sales, jadi bukan cuma sales asuransi, semua orang sales itu akan sukses pada saat mereka menerima penolakan yang kelima, keenam, ketujuh. Nah, jadi mereka sukses dalam hal menjual produknya. Nah, ini seperti yang sering kita katakan. Nah, even hari ini kalau saya ditawarin sebuah produk, saya juga tidak akan langsung membeli kan. Betul. Pasti saya akan berpikir, atau saya mungkin akan berdiskusi dengan istri, atau mungkin saya akan dalam hal ini berpikir mengenai apakah produk yang saya beli ini penting nggak buat saya, sesuai nggak dengan kebutuhan saya. Jadi setelah ada first impression, harus ada repetition lagi. Oke, pemirsa dan sahabat cerdas di rumah, tetap bersama kami di Kim Talk. Kami kembali sesaat lagi.
Oke, Pak Kim dan Bu Maria, kita sekarang tadi sudah bicara soal banyak sekali asuransi itu penting, bagaimana meningkatkan asuransi agent dan sebagainya. Bagaimana kita mengetahui bahwa produk yang ditawarkan oleh agent itu tepat bagi saya, Pak Kim? Ya, kita seperti yang saya katakan, bahwasanya kita harus menggali kebutuhan nasabah, kita harus bertanya. Jadi dalam hal kalau kita presentasi ke nasabah itu kan ada dua tipe agent. Ada satu agent yang banyak bertanya, ada tipe agent yang banyak bercerita. Nah, jadi kalau agent yang tahu bahwasanya kebutuhan nasabah itu apa, ya tentunya dengan bertanya. Betul. Nah, jadi kalau kita bercerita bahwasanya wah pentingnya asuransi, ya benar sih. Tapi kalau dalam hal presentasi, ya itu sebenarnya bukan tentang apa yang kamu sampaikan, tapi bagaimana cara kamu menyampaikannya. Gitu. Teknik penyampaian itu menjadi penting. Teknik penyampaian itu sangat penting. Antara agent dan perusahaan, Bu Maria sebagai seorang praktisi, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, tidak bisa dipisahkan ya. Dalam hal ini, karena kalau perusahaan tanpa agent, produknya juga tidak bisa masuk ke masyarakat. Agent tanpa perusahaan juga tidak bisa menjual produk asuransi itu tersebut, seperti itu. Jadi dua-dua hal itu saling bersinergi. Jadi sebenarnya dalam hal ini kan ya, kalau kita bahas tentang asuransi itu ya ada sinergi antara perusahaan, ada sinergi antara agent, dan harus ada sinergi antara nasabah. Jadi ya semua itu satu kesatuan. Iya, tidak dapat terpisah-pisah ya pastinya. Nah, Bu Maria, yang sering dihadapi itu adalah kesadaran sebagai seorang nasabah atau calon nasabah itu sudah mulai muncul. Namun di kemudian hari, resiko yang saya terima itu tidak di-cover oleh asuransi. Saya sudah berharap penuh nih, semoga mungkin misalkan ya, ada terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cacat pada diri saya. Itu tidak di cover oleh asuransi. Bagaimana bisa kita meminimalisir hal-hal kecil seperti itu? Balik lagi ke pertama saya bicarakan ya, produk yang kita beli itu agent itu harus mempresentasikan. Contoh satu polis ada proposal, setiap fitur yang kita beli kan pasti dipresentasikan dong. Betul. Oleh si agent. Ketika dibacakan, kita sebagai nasabah kan berpikir kan, oh ini misalnya untuk UP meninggal atau kecelakaan, sakit kritis. Jadi kalau misalnya semua fitur itu ada di dalam polis, jadi tidak kemungkinan tidak dibayar itu tidak ada. Kecil kemungkinan. Kemungkinan tidak dibayar itu bisa jadi karena fraud ya. Kebanyakan itu kan karena fraud. Itu yang terjadi. Itu ya, jadi memang polis yang tertera itu memang benar-benar harus dipahami. Iya, tidak harus dibaca satu buku polis ya, tidak. Jadi dari fitur-fitur itu kita bisa lihat dari bagian-bagian itu. Memang satu polis itu semuanya ada. Ada, tapi tidak semua dari nasabah itu membeli fitur yang ada di dalam polis itu. Betul. Jadi saya harapkan nasabah sekarang, klien ya, itu menyisihkan waktulah untuk mempelajari polis itu. Kalau perlu itu agent dipanggil ya. Karena bahasa polisnya itu bahasa-bahasa hukum yang saya bilang kadang-kadang abu-abu, multitafsir. Multitafsir, betul. Bias gitu ya. Bias. Oh, jadi memang membaca dan memahami tentunya. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang yang namanya asuransi itu kan ada asuransi kesehatan. Kalau kita bicara asuransi kesehatan itu kan semua berkaitan dengan bahasa-bahasa dokter. Yang mana kalau seandainya si agent itu tidak paham dengan yang namanya bahasa-bahasa dokter, ya bertanya dulu ke perusahaan asuransi. Ya, jadi tindakan yang paling penting sebelum si nasabah ini bisa melakukan satu klaim, apakah klaimnya itu dibayar atau enggak, ya suruh si nasabah ini bertanya dulu ke agent, dan agent ini kalau tidak paham dengan bahasa-bahasa kedokteran yang tertera di polis, bertanya dulu ke company. Jadi jangan ada tindakan dulu dari nasabah. Jadi supaya klaimnya itu 100% bisa dibayarkan. Gitu. Jadi harus cari tahu dan gali lebih dalam. Untuk bahas seperti itu sebenarnya di kelas training cukup banyak ya. Malah ada perusahaan tertentu malah mendatangkan dokter
untuk menjelaskan ya itu bagian-bagian penyakit ya. Iya. Apalagi untuk ke sakit kritis itu kan, waduh, bahasa dokternya itu luar biasa. Iya. Iya. Yang mana kita sebenarnya bukan kesalahan si agent juga, karena agent itu juga gak ngerti kan bahasa-bahasa kedokteran kan Iya. gitu. Jadi ya alangkah baiknya untuk mencegah seandainya klaim itu tidak dibayar oleh perusahaan asuransi, ada baiknya si nasabah ini bertanya dulu sebelum melakukan tindakan klaim. Oke. Betul, Nah, betul. gitu. Makanya saya pikir untuk seorang calon nasabah terhadap hubungan dengan agennya itu seperti pertemanan, saya bilang. Oh, Harus dekat, seperti dekat. pertemanan, iya. dijaga, dibina Dijaga, hubungannya, betul. Karena gitu. kan si agent ini yang ibaratnya duduk 24 jam untuk belajar produk asuransi. ya, Ya kan? Even mungkin nasabahnya ini seorang dokter. betul. Iya kan? Jadi yaitu tadi yang kita bicarakan bahwa lupakan hubungan Strata sosial. betul, iya kan? Ketika kita berbicara tentang asuransi, berdiskusilah dengan agent. Oke. Jadi lupakan strata sosial, perkuat hubungan sosial dengan agent. Iya, betul. Oh iya ya, jadi memang menjaga hubungan komunikasi dengan agent Iya. memang sangat penting ya. Ya, itu sangat penting sekali. Jadi nasabah itu juga kalau mau bertanya juga enak kan. Jadi Iya. di bisnis apapun yang paling penting adalah membina hubungan. Iya, Gitu. betul sekali ya. Pak Kim dan Bu Maria, ini banyak sekali asuransi. Bahkan banyak artis atau kaum sosialitas sampai mengasuransikan bagian dari tubuhnya sendiri. Sebenarnya sebagai seorang pekerja atau karyawan, asuransi mana yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya harus punya? Saya lihat tergantung kebutuhan ya. Dalam konteks Indonesia seperti apa? Mana yang harus diprioritaskan? Kalau bilang dengan iklim kita yang cukup 4 musim seperti ini ya. Iya, Kok 4 musim? satu 2 musim, dua 2 musim ya. ya, 2 musim. Sakit itu sangat gampang terjadi. Contoh yang kita lihat BPJS deh, Iya, ya kan? Klaimnya luar biasa kan. Memang resiko sakit penyakit di Indonesia itu masih cukup tinggi. iya, Ya kan, kalau di antara semua asuransi yang dia bilang mana yang paling penting dan penting ya prioritas. kan, saya rasa kesehatan harus jalan dulu ya. Iya, Kesehatan harus jalan dulu. Nah, nanti lihat lagi pencari nafkah seperti apa. iya, Nah, itu kita next berikut untuk asuransinya. iya. Tapi asuransi kesehatan itu saya pikir itu garda utama. Wajib hukumnya dimiliki. Iya, makanya Oke. Indonesia pemerintah sekarang kan mewajibkan asuransi kan lewat BPJS BPJS. Kesehatan. Bu Maria dan Pak Kim, apa tips agar kita dapat bijak berasuransi yang bisa dibagikan kepada sahabat cerdas? Salah satunya tadi kita mulai dari awal itu mindset ya. Mindset kita. Jadi ketika mindset kita sudah benar tentang berasuransi, premi yang kita bayar itu tidak menjadi beban. Iya, Nah, kedua, pilih produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, betul. ya kan, dan kerjasama dengan agent. Iya, Keempatnya itu bacalah polis, walaupun tidak mengerti, ya kan, iya, sedikit-sedikit pasti ada yang nyangkut bahasa polisnya. iya, Betul, seperti itu aja sih. iya Pak Kim. Ya, kita juga harus melihat lah, karena sebenarnya track record perusahaan itu kan juga penting kan. Iya. Track record perusahaan, track record agent itu kan semua penting, Betul. ya kan. Nah, jangan kita membeli produk kepada satu perusahaan yang katakan pernah gagal bayar, yang udah Ya. jatuh tempo produknya, tapi nilai tunainya nggak bisa dicairkan seperti yang kasus-kasus yang belakangan lagi hot kan ya. ada, ya kan. Atau ya kan kita membeli produk asuransi ke perusahaan yang katakan yang perusahaan yang kredibel, yang mempunyai rating A+, tapi Ya. ya kan agennya tidak qualified, tidak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya itu semua satu kesatuan. Oke. Sampai kapan kita harus berasuransi? Seumur hidup. Seumur hidup. Ya, Iya. benar yang dikatakan oleh Bu Maria itu benar Seumur sekali, seumur hidup. hidup, ya kan. Iya. Jadi Jadi sekarang kan sebenarnya kesadarannya dan kemampuannya. oke. Betul. Ya, Bu Maria, adakah kalimat kecerdasan finansial yang dapat dibagikan kepada sahabat cerdas? Oke. Berasuransilah sedini mungkin. Oke, berasuransilah sedini mungkin. Amankan diri dan harta Anda mulai dengan asuransi. Kami bertiga juga sudah memulai. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah hadir di Kim Talk.
kita semua sudah memulai berasuransi. Jadi, sahabat cerdas kapan? Tetap saksikan Game Talk hanya di Hai Indo TV setiap hari Rabu. Saya Jong Talo beserta seluruh kerabat yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Salam cerdas finansial. Terima kasih, Bu.